Pagi hari ini saya akan melanjutkan tema yang sedang saya bahas tentang kedaulatan Allah dan predestinasi. Dan pagi hari ini saya mau beri tema Injil dan predestinasi. Apa yang saya akan bahas pada pagi hari ini adalah menjelaskan kepada kita semua arti ditarik oleh Bapa dan diberikan oleh Bapa. Mari simak apa yang sudah saya persiapkan ini. Saya mulai dengan kalimat ini. Kalau kita bertanya, apakah orang yang mendengar Injil pasti percaya? Saya ulangi, apakah orang yang mendengarkan berita Injil sudah pasti akan percaya? Jawabannya, jelas tidak. Fakta empiris membuktikan bahwa banyak orang yang dengar Injil justru tidak percaya, bahkan mencaci maki, menghujat Injil yang disampaikan itu. Bahkan mungkin membunuh pemberita Injilnya. Jadi pertanyaan apakah orang yang mendengar Injil pasti percaya? Jawabannya pasti tidak. Kalau ditanya lagi kenapa? Sebab seseorang bisa merespon percaya atau tidak percaya. Sampai di sini masuk di akal saudara ya. Masuk akal ya. Sangat masuk akal dan sangat logik. Kalau orang tidak percaya, sebab memang orang bisa merespon tidak percaya. Dan kalau orang percaya, memang orang bisa merespon percaya. Nah, oke, next. Jadi yang saya pahami dan ajarkan kepada saudara-saudara, manusia waktu mendengar Injil bisa merespon percaya, juga bisa merespon tidak percaya. Logikanya adalah kalau seseorang bisa merespon tidak percaya, maka pasti bisa juga dia merespon percaya gitu. Jadi kalau seseorang bisa merespon tidak percaya, maka seseorang pasti juga bisa merespon percaya. Dalam ilmu respon atau ilmu reaksi, reaksi itu ada dua, positif atau negatif. Dalam hal ini menerima atau menolak, itu adalah respon. Dan itu logik. Dan Alkitab ini sangat logik, sangat masuk akal. Tetapi perlu kita ketahui, saudara-saudara, bisa di next Joe. Perlu kita ketahui bahwa ada teologi atau ada pengajaran yang memahami atau mengajarkan bahwa waktu seseorang mendengarkan Injil, orang hanya bisa merespon percaya kalau dapat panggilan khusus yang kemudian disebut anugerah yang tidak dapat ditolak, atau dalam bahasa Inggris irresistible grace. Irresistible grace. Jadi kenapa seseorang bisa percaya? Karena waktu dia dengar Injil itu dia mendapat panggilan khusus di dalam hatinya, yaitu anugerah yang tidak dapat ditolak. Jadi poin saya, menurut teologi ini, kalau seseorang nggak dapat panggilan khusus, sebenarnya nggak bisa merespon percaya. Jadi misalnya ada orang di sini, ada kumpulan 1, 2, 3, ada 5 orang di sini yang dengar Injil misalnya. Saya beritakan Injil, ada 5 orang yang mendengarkan. Di antara 5 orang ini, ya, semuanya nggak bisa percaya sebenarnya. Itu menurut teologi ini. Tetapi mereka bisa percaya kalau Tuhan sejak dahulu kala sudah memilih mereka sejak semula, kemudian memberikan kepada mereka anugerah khusus, yaitu anugerah yang tidak dapat ditolak. Itu tulisan yang di atas. Anugerah yang tidak dapat ditolak atau irresistible grace. Jadi misalnya ada 5 orang mendengarkan Injil, 2 orang dikasih anugerah yang tidak dapat ditolak. Itu sebabnya dia bisa percaya. Dan orang yang tidak percaya, karena Tuhan tidak kasih anugerah yang tidak dapat ditolak itu. Jadi menurut teologi ini, kalau nggak dapat panggilan khusus, anugerah yang nggak dapat ditolak itu, sebenarnya nggak ada yang bisa merespon percaya. Jadi logikanya begini, kalau saya beritakan Injil kepada semua orang, semua bangsa, sebenarnya bangsa-bangsa itu nggak bisa percaya. Mereka bisa percaya kalau ada panggilan khusus dari Tuhan, yaitu anugerah yang tidak dapat ditolak.
Jadi poinnya jelas sebenarnya bahwa semua orang nggak bisa terima Injil. Tetapi kalau dapat anugerah khusus baru bisa merespon percaya. Jadi semua hanya bisa merespon tidak percaya. Itu konsekuensi logis dari pengajaran seperti ini. Nah, next. Inilah yang diajarkan dalam predestinasi atau dalam teologia, secara khusus teologia Calvin atau teologia Reform. Memang Reform ada terbagi-bagi lagi, saudara. Tetapi ini yang diajarkan oleh teologia Calvinis. Bahwa sebenarnya, walaupun mereka mungkin malu mengakui, tapi sebenarnya semua orang yang dengar Injil itu nggak bisa percaya. Itu konsekuensi logis. Nanti mereka bisa percaya kalau dapat panggilan khusus. Nah, itu berbeda dengan slide pertama tadi. Coba, slide pertama, Jo. Ya, kan? Ya, yang kedua maksudnya. Apakah orang yang mendengar Injil pasti percaya? Jawabannya memang tidak. Kenapa? Sebab seseorang bisa saja merespon percaya atau merespon tidak percaya. Ini terganti, Jo. Oke, diperbaiki dulu. Ya, ini ya. Seseorang bisa merespon percaya atau tidak percaya. Itu sangat logik, bukan? Sangat masuk akal. Tetapi kalau teologi ini tadi, di slide Jo, yang keempat. Yang atasnya lagi. Nah, kalau di teologi ini, sebenarnya semua orang itu nggak bisa percaya. Oke, bisa mudah saudara bedakan ya. Sebenarnya semua orang nggak bisa percaya. Nanti bisa percaya kalau dikasih anugerah khusus yang disebut anugerah yang tidak dapat ditolak. Nah, mari kita lihat. Sebelum saya jelaskan soal ditarik oleh Bapa dan diberikan oleh Bapa, saya mau ajak kita melihat inti dari teologia Calvinis sebagai perbandingan. Ya, ini teologia Reform. Tentu tidak semua Reform seperti ini ada, tetapi beberapa orang mengklaim kalau tidak seperti ini itu bukan Reform. Ya. Tetapi saya mau berikan gambaran seperti ini. Saya pakai istilah umum Reform maupun Calvin ya. Oke. Ada 5 poin Calvinisme. Yang pertama total depravity atau kerusakan total. Apa sih Pak intinya? Intinya sederhana gini, saya rangkumkan seperti ini. Bahwa semua manusia itu udah mati. Total depravity, mengalami kerusakan total. Yang implikasinya manusia nggak bisa merespon percaya kepada Tuhan. Itu implikasinya nanti. Jadi ketika seseorang rusak total, maka implikasinya dia nggak bisa merespon percaya. Makanya perlu anugerah yang tidak dapat ditolak, yang huruf I itu, yang keempat, irresistible grace. Karena semuanya mati, maka dia harus dikasih anugerah yang tidak dapat ditolak. Artinya dalam bahasa yang sederhana dihidupkan untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya mereka percaya dilahir barukan dulu baru percaya. Sementara kalau secara umum kita mempercayai orang percaya dulu baru lahir kembali. Tetapi mereka beda, lahir baru dulu baru percaya. Nah, itu teologi mereka. Itu bedanya Calvinisme dengan teologi yang lain. Yang saya ajarkan seseorang percaya dulu baru lahir baru. Kalau Calvinisme atau Reform secara umum percaya lahir baru dulu baru percaya. Lahir baru dulu itu artinya waktu seseorang dengar Injil dia dikasih anugerah yang tidak dapat ditolak, baru dia dilahirkan kembali sehingga waktu dia dengar Injil dia bisa percaya. Sebab kalau dia tidak lahir dulu dia nggak bisa percaya karena dia sebelumnya mati. Itu total depravity. Nggak bisa merespon percaya. Padahal secara umum logika yang umum dan menurut saya sesuai dengan logika Alkitab, seseorang bisa percaya maupun bisa tidak percaya. Tapi kalau percaya total depravity, kerusakan total versinya Calvinis ini, Reform ini, maka semua orang itu nggak bisa percaya kepada Injil. Nanti dikasih irresistible grace baru bisa percaya. Itu sebabnya nanti konsekuensinya Allah menetapkan sebagian selamat, sebagian binasa. Yang ditetapkan selamat inilah yang diberikan irresistible grace itu. Nah, jadi itu akarnya dari pemahaman total depravity-nya itu. Oke, saya harap saudara
akan mencernanya walaupun pelan-pelan. Bagi saudara mungkin yang baru mendengar ini, saya berharap nanti logika saudara dijalankan, dimainkan mendengar pemberitaan ini. Yang kedua adalah U. Tulip, U adalah unconditional election. Pemilihan tanpa syarat. Inilah yang kemudian menjadi dasar predestinasi mereka juga. Intinya apa? Intinya Allah memilih tanpa melihat respon manusia. Jadi sederhananya gini, sebagian ditentukan selamat, sebagian ditentukan binasa. Kalau saudara tanya alasannya apa? Alasannya ya suka-sukanya Tuhan, kedaulatannya Tuhan, kedaulatannya Allah memilih sebagian selamat, sebagian binasa. Apakah karena mereka percaya? Bukan karena respon mereka, tetapi karena Allah yang tentukan mereka percaya. Jadi orang bisa percaya pun karena dibuat oleh Allah bisa percaya dengan irresistible grace itu. Nah, maka yang ini, yang binasa memang tidak pernah dapat irresistible grace, tidak pernah dapat. Jadi pemilihan tanpa syarat dalam arti Allah nggak melihat respon manusia, kedaulatan Allah, wah gitu. Padahal yang saya ajarkan dalam seri-seri ini, saudara bisa lihat, seri-seri saya ajarkan ini, kedaulatan Allah itu selalu melihat respon manusia. Yang paling jelas tuh saya kasih lihat contohnya Raja Fir'aun dan Raja Nebukadnezar. Nah, nanti lihat seri-seri sebelumnya. Jadi ini bersambung saudara ya. Bangunan berpikirnya ada. Yang ketiga, L, limited atonement atau penebusan terbatas. Konsekuensinya dari pemilihan tanpa melihat respon manusia adalah Kristus datang ke dunia ini hanya menebus yang dipilih saja. Tadi kan Allah memilih sebagian selamat, sebagian binasa. Maka ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia mati di atas kayu salib, dia hanya menebus sebagian ini saja. Jadi teologi ini tidak percaya Tuhan Yesus menebus semua manusia. Dia nggak percaya itu. Loh, bagaimana mereka menjelaskan ayat-ayat menebus semua manusia? Ada penjelasan mereka. Intinya semua di situ adalah semua yang dipilih. Begitu mereka jelasin. Kata dunia di dalam Alkitab, ketika Alkitab mengatakan Allah mengasihi dunia, dunia itu hanya orang-orang pilihan. Jadi Allah menebus orang-orang pilihan. Allah mengasihi orang-orang pilihan. Yang tidak dipilih, yang tidak selamat itu memang karena Allah tidak mengasihi mereka. Tuh. Itu konsekuensi logis dari teologi ini. Jadi limited atonement atau penebusan terbatas artinya Yesus mati hanya untuk orang-orang pilihan. Yesus mati hanya untuk sebagian orang. Penebusan Kristus hanya terbatas bagi sebagian orang. Maka yang binasa itu adalah orang-orang yang tidak pernah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan mereka berkata itu adil. Sebab semua manusia berdosa dan ketika Allah memilih menebus sebagian itu artinya Allah memberikan kasih karunia, dan ketika Allah membinasakan sebagian orang itu karena Allah menegakkan keadilannya. Jadi adil. Nah, itu menurut mereka. Ya, hati nurani saudara bicara gimana dan data-data Alkitab bicara seperti apa? Kalau yang saya pahami tidak seperti yang diajarkan ini. Yang saya ajarkan unlimited atonement, penebusan yang tidak terbatas. Artinya Yesus menebus semua manusia. Apakah berarti semua masuk surga? Jawabannya tidak, sebab penebusan semua melegalkan penghakiman semua manusia menurut perbuatan. Oke, supaya tidak panjang saya stopkan di situ. I, irresistible grace, seperti yang saya jelaskan tadi, anugerah yang tidak dapat ditolak. Artinya, seperti yang saya jelaskan, bahwa ketika misalnya dalam sebuah kasus situasi, saya tambahkan orangnya, tadi saya kasih contoh 5 orang, saya tambahkan misalnya ada 100 orang. Saya memberitakan Injil kepada 100 orang. Sebenarnya 100 orang itu, menurut teologi ini, nggak ada yang bisa percaya. Kenapa? Karena semua orang sudah mati. Total depravity. Semua orang nggak bisa percaya. Nah, di antara 100 orang itu ternyata ada 30 orang yang mendapat irresistible grace, mendapat anugerah yang tidak dapat ditolak. Waktu mereka mendengar Injil dari saya,
30 orang ini diberikan irresistible grace di dalam hati mereka, dorongan dalam hati mereka untuk percaya kepada Injil yang saya beritakan. Jadi kalau ditanya kenapa yang 70 orang tidak percaya, karena Allah tidak memberikan irresistible grace. Karena Allah tidak memberikan anugerah yang tidak dapat ditolak itu kepada 70 orang ini. Saudara bisa mengerti? Bisa gambarkan dalam imajinasi saudara? Nah, maka konsekuensinya, kalau hubungkan dengan yang unconditional election, maka yang 30 orang inilah yang ditebus oleh Tuhan. 70 orang itu tidak pernah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini, dia hanya mati bagi 30 orang ini, dan 70 orang ini tidak pernah Tuhan Yesus mati bagi mereka. Itu konsekuensinya. Mau percaya kepada Allah seperti ini? Tuhan Yesus yang seperti itu? Saya tidak. Ya, saya tidak. Oke. Lalu yang P, itu adalah ketekunan orang-orang kudus, perseverance of the saints. Ketekunan orang-orang kudus. Ini artinya tidak murtad, sekali selamat tetap selamat. Saya nggak usah terlalu bahas di situ. Tetapi yang penting saudara bisa mengerti bahwa poin yang saya mau tekankan sesuai dengan tema Injil dan predestinasi, bahwa teologi ini percaya Allah memilih tidak melihat respon manusia. Dan teologi ini percaya bahwa semua orang pada dasarnya tidak bisa merespon percaya. Seseorang bisa percaya kalau dapat irresistible grace itu, anugerah yang tidak dapat ditolak. Oke, saya kasih contoh sederhana. Ayo maju semua. Ini kasih jarak, ayo. Ini saya harus kasih contoh. Jo, kasih hilang dulu Jo, slide-nya. Oke, ayo maju semua. 3 orang sini. Saya harus kasih contoh biar jelas. Ayo, distancing aja nggak apa-apa. Pakai maskernya. Ayo sampai lihat kamera. Saya gergetan kalau tidak kasih contoh. Jo masuk Jo. Nah, ini pakai masker semua ya. Oke, saya kasih contoh ya. Saya beritakan Injil. Ini ya. Bertobatlah kamu semua, bertobatlah. Bertobatlah. Dari 3 orang ini, ternyata cuma 1 orang yang dapat irresistible grace. Dapat anugerah yang tidak dapat ditolak. Misalnya Evi ini yang baju pink. Dia dapat irresistible grace, ada Roh Kudus bekerja secara khusus dalam hatinya. Evi angkat tangan. Ya, gitu aja. Tahan Evi, nggak apa. Maka tahan Evi ya. Inilah yang angkat tangan ini, yang baju pink ini, ya. Ini yang dapat anugerah yang tidak dapat ditolak, irresistible grace. Maka yang 2 ini, ya, Bugem dan Joshua di sana itu tidak dapat anugerah yang tidak dapat ditolak. Konsekuensinya adalah waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, hanya yang baju pink ini, si Evi ini yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Bugem dan Joshua tidak pernah ditebus oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya, sebenarnya semua orang ini tidak bisa percaya. Turunkan lagi dulu Evi ya. Sebenarnya semua orang ini tidak bisa percaya. Tetapi Evi bisa percaya karena memang ada anugerah yang tidak dapat ditolak yang diberikan kepada dia. Jadi waktu saya beritakan Injil ada anugerah yang tidak dapat ditolak turun kepada Evi, maka Evi percaya. Angkat tangan. Nah, yang lain nggak bisa percaya karena memang tidak dapat anugerah. Maka orang-orang inilah yang ditentukan binasa sejak semula. Yang ini memang ditentukan untuk selamat. Mau percaya teologi seperti ini? Saya tidak. Oke, next. Thank you, terima kasih. Oke, dimunculkan lagi. Saya harap saudara mengerti ya, saya membuatnya berusaha mudah untuk dicerna saudara. Ya. Sebenarnya saya mau gambar, tapi khawatir ada error-error nanti, daripada error-error, mendingan saya kasih contoh langsung. Oke, next. Jadi, saya ringkaskan teologi mereka seperti ini, bisa di next Jo. Yang pertama, mereka percaya predestinasi ganda. Allah menyatakan belas kasihannya kepada kaum pilihan dengan cara bekerja di dalam hati mereka sehingga mereka memiliki iman yang benar. Seperti yang saya kasih contoh baju pink tadi. Itu kaum pilihan. Ia menyatakan keadilan kepada kaum yang tidak dipilih dengan membiarkan mereka di dalam dosa-dosa mereka. Jadi ini saya kopas buku mereka, saudara ya. Jadi kaum yang tidak terpilih dibiarkan.
Bugem dan Joshua tadi itu dibiarkan dan itu dapat keadilan. Sementara Evi yang baju pink tadi itu dapat belas kasihan. Itu yang mereka percaya. Oke, selanjutnya cepat saja. Jadi kelompok yang menerima belas kasihan Tuhan dan kelompok yang lain menerima keadilan Tuhan. Jadi yang binasa itu tidak pernah terima belas kasihan Tuhan, dia terima keadilan. Yang ditebus atau yang selamat itu terima belas kasihan. Padahal Yesus mati karena kasih dan keadilan bertemu, untuk kasih keadilan Allah bertemu untuk semua orang. Jadi memang sungguh aneh sebenarnya teologi ini kalau secara logika kita pikirkan. Tidak ada seorang pun yang menjadi objek ketidakadilan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang boleh mengeluh bahwa telah terjadi ketidakbenaran dalam diri Allah. Itu biasa dasarnya Roma 9. Nanti satu kali kita bahas. Next. Yang kedua, nasib akhir dari setiap pribadi ditentukan oleh Allah sebelum orang itu dilahirkan dan sama sekali tidak bergantung pada pilihan manusia. Itu. Jadi Allah lah yang buat seseorang itu selamat. Dalam arti Allah pun yang membuat mereka mampu untuk percaya kepada berita Injil. Nah, jadi dalam arti bahwa respon manusia itu tidak diperhitungkan sama sekali dalam Alkitab menurut mereka. Oke, next. Itu konsekuensinya. Keputusan terakhir keselamatan terletak pada Allah, bukan pada manusia. Dalam perspektif tertentu saya bisa setuju. Dalam arti begini, Allah tentukan yang selamat. Oke, memang betul Allah yang tentukan. Wong dia yang hakim segenap bumi, dialah yang tentukan. Masalahnya alasan dia menentukan itu apa? Itu yang terjadi perbedaan di sini. Jadi kalau keputusan terakhir keselamatan terletak pada Allah, saya setuju juga dalam perspektif Allah melihat respon manusia. Tetapi teologi ini percaya keputusan Allah menyelamatkan ada pada Allah terakhir dalam pengertian Allah nggak lihat kamu punya respon. Jadi kamu selamat karena apa? Karena Allah yang pilih. Allah pilih karena apa? Nggak perlu tahu urusan keadilan Tuhan, urusan belas kasihan Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Loh kok gitu? Nggak bisa gitu. Alkitab Allah jelaskan soal keselamatan dengan sangat detail. Next. Yang ketiga. Sejak kekekalan tanpa berdasarkan pengetahuan Allah akan keputusan yang akan diambil oleh manusia, secara mandiri Allah telah memilih sejumlah orang masuk ke dalam pilihannya dan yang lain tetap di bawah murkanya. Jadi misalnya tadi 3 orang itu, saya kasih contoh, ya, yang baju pink itulah yang ditetapkan untuk mendapat belas kasihan. Yang 2 orang tadi ditetapkan untuk mendapat murka. Karena apa? Ya karena Allah sendiri yang mau begitu. Next. Itu konsekuensi logisnya. Sejak kekekalan Allah telah memutuskan untuk intervensi ke dalam hidup sejumlah orang dan membawa mereka kepada iman keselamatan. Nah, ini yang saya sebut tadi irresistible grace. Anugerah yang tidak dapat ditolak itu. Diberikan hanya memang untuk orang-orang tertentu yang membuat mereka mampu percaya. Dan Allah telah memilih untuk tidak berbuat hal yang sama kepada orang lain. Tuh, coba lihat. Allah memilih untuk tidak berbuat hal yang sama kepada yang lain. Jadi memang yang lain itu dibiarkan ditentukan untuk binasa. Tidak ada solusi buat mereka. Tetapi kalau ada yang selamat itu karena pilihan kasih karunia Allah. Nah, tetapi dalam perspektif yang salah. Next. Yang keempat. Oh ya. Jadi yang terjadi adalah pilihan manusia telah dibuat. Pilihan itu berdasarkan pilihan manusia bebas. Namun pilihan itu dapat terjadi. Nah, perhatikan ya. Pilihan itu dapat terjadi oleh karena Allah terlebih dahulu telah memutuskan untuk mempengaruhi kaum pilihan sehingga mereka dapat menentukan pilihan dengan tepat. Nah, jadi begini, sederhananya seperti saya kasih contoh tadi, ada 3 orang, yang di tengah yang baju pink, itu karena Allah terlebih dahulu memutuskan untuk mempengaruhi dia. Itu yang saya sebut irresistible grace. Jadi Allah memutuskan untuk mempengaruhi Evi supaya bisa percaya kepada pemberitaan Injil yang saya beritakan. Maka dia bisa percaya. Kalau Allah nggak memutuskan untuk mempengaruhi dia, maka Evi nggak pernah bisa percaya. Yang baju pink tadi itu nggak bisa pernah percaya. Nah, karena Bugem dan Joshua tadi itu Allah memilih untuk tidak mempengaruhi mereka, maka mereka binasa. Mereka nggak pernah ditebus Tuhan. Oh, mau percaya Allah seperti itu? Saya nggak mau. Alkitab nggak ajarin gitu kok. Oke, next. Yang kelima. Oh, yang keempat, sorry. Jadi dalam pandangan reformasi atau Calvinis tentang predestinasi, pilihan Allah mendahului pilihan manusia.
Kita memilih dia oleh karena ia memilih kita terlebih dahulu. Next. Tanpa predestinasi ilahi dan tanpa panggilan internal ilahi, maka tidak ada seorang pun yang akan pernah memilih Kristus. Itu yang saya jelasin tadi. Nah, ini kalimatnya diputar-putar aja. Next. Dasar pemilihan Allah adalah kehendak ilahinya, bukan pilihan manusia. Oke, saya jelaskan yang paragraf pertama itu, yang di atas. Kita memilih dia oleh karena ia telah memilih kita terlebih dahulu. Kan ada satu kalimat Tuhan Yesus pernah mengatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu konteksnya panggilan pelayanan, saudara. Jadi memang Yesus yang pilih mereka, bukan mereka yang pilih Tuhan Yesus. Yesus yang pilih mereka untuk panggilan pelayanan. Yesus bisa pilih nelayan-nelayan yang lain kok. Bukan Simon Petrus yang dipilih, bisa Tuhan Yesus pilih. Tapi pada faktanya Yesus pilih nelayan yang bernama Simon Petrus dan saudara-saudaranya itu. Jadi memang bukan Petrus yang memilih Yesus. Yesus yang memilih Petrus untuk melayani. Tetapi bagaimana Petrus bisa merespon kepada Tuhan Yesus, itu pilihannya Petrus. Bukan pilihan yang dibuat oleh Bapa untuk secara khusus intervensi dalam hatinya Petrus. Tidak. Tidak seperti itu. Oke, next. Saya harap saudara bisa ngerti. Makanya penting sekali saya jelaskan, Bapa adalah subjek predestinasi. Semua kunci dari pengajaran saya tentang predestinasi, ingat ini saudara-saudara, bermulai dari Bapa adalah subjek predestinasi. Kalau nggak sama di situ, berarti memang kita sulit ketemu. Yang kelima, predestinasi dari pandangan reform atau Calvinis memahami urutan dalam Roma 8 ayat 29-30 sebagai berikut. Next. Sejak kekekalan Allah mengenal orang-orang pilihannya, ia sudah memiliki ide tentang identitas mereka dalam benaknya, bahkan sebelum ia menciptakan mereka. Terus, ia tidak hanya mengetahui sejak semula akan mereka dalam pengertian bahwa ia mempunyai ide semula akan identitas pribadi mereka, tapi juga mengenal mereka sejak semula dalam arti Allah mengasihi mereka sejak semula. Nanti saya jelaskan secara sederhana. Saya baca dulu. Kita harus mengingat bahwa tatkala Alkitab berbicara tentang mengetahui, Alkitab membedakan antara hanya kesadaran mental akan seseorang dengan kasih yang intim kepada orang itu. Next. Pandangan reformasi percaya bahwa semua orang yang Allah telah kenal, Allah juga tentukan untuk mendapat panggilan internal lalu dibenarkannya dan dimuliakannya. Allah dalam kedaulatannya merealisasikan karya keselamatannya hanya bagi kaum pilihannya. Jadi begini. Dalam Roma itu kan semua orang yang dipilihnya ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka juga dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakannya. Jadi urutannya dia percayai Allah mengenal. Saya percaya juga Allah mengenal sebelumnya. Pertanyaan saya adalah apa yang dikenal oleh Allah? Yang dikenal oleh Allah pasti adalah keberadaan orang-orang itu di dalam Kristus. Apa yang dikenal oleh Bapa sebagai subjek predestinasi? Yang saya pahami yang dikenal oleh Bapa sebagai subjek predestinasi adalah bahwa orang-orang ini berada di dalam Kristus. Jadi memang predestinasi bicara orang-orang yang berada di dalam Kristus. Bukan orang-orang dari luar ke dalam, tapi yang sudah di dalam ditentukan menjadi serupa dengan Kristus. Seperti yang contoh yang sederhana yang saya selalu berikan kepada saudara, ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Seseorang hanya bisa nyanyi lagu itu kalau punya hubungan dengan Kristus. Nyanyi dengan kesungguhan, dengan motivasi yang benar kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus. Orang tidak percaya bisa nyanyi lagu itu nggak bisa lah. Kalau dia penyanyi, kalau dia punya suara, ada musik yang mengiringinya, tanpa musik pun orang tidak percaya bisa nyanyi ku mau sepertimu Yesus. Tapi bisa nggak dia menghayati dan menghidupi ku mau sepertimu Yesus itu? Nggak bisa. Hanya orang yang telah berada dalam Kristus yang bisa berkata ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu dengan penghayatan dan kesungguhan. Artinya apa? Telah berada dalam Kristus. Baru bisa ditentukan ku mau menjadi sepertimu Yesus. Itu Roma 8 ayat 29-30. Jadi menurut saya ajaran Calvinisme reform secara umum ini tidak berdasarkan data-data Alkitab yang sesuai dengan yang Alkitab sudah tulis. Next. Jadi kembali ke pertanyaan sederhana. Apakah orang yang mendengar Injil pasti percaya? Jawabannya tidak. Itu sangat logik, sangat masuk akal.
Kenapa? Sebab seseorang bisa merespon percaya, bisa merespon tidak percaya. Nah, next. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Nah, Kisah Rasul 13 ayat 48. Ada ayat yang mengatakan gini, saudara. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Nah, ini salah satu dasar ayat teologi Calvinis untuk mengatakan bahwa memang Allah menentukan siapa saja yang sudah percaya, yang akan percaya. Jadi Allah menentukan siapa saja yang akan percaya dan memberikan irresistible grace kepada mereka. Nah, ini salah satu dasar ayatnya. Saudara perhatikan tulisan yang warna kuning itu. Apakah di situ tab kuning di YouTube? Semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Oke. Next, Jo. Saya jelaskan saja langsung biar cepat. Kalau kita baca Kisah Rasul 13 ayat 48 ini, kesannya begini. Orang tuh bisa merespon percaya karena telah ditentukan, dalam arti dibuat bisa merespon percaya oleh Allah. Seperti yang saya bilang tadi. Kenapa Evi yang baju pink tadi itu bisa percaya lalu diangkat tangan gini? Karena memang Allah yang buat dia bisa percaya. Kalau Bugem dan Joe tadi itu, Bro Joe itu, dia nggak bisa percaya karena memang Allah tidak buat dia percaya. Allah tidak bangkitkan dia untuk bisa merespon percaya. Nah, apakah benar seperti itu yang dikatakan Kisah Rasul 13 ayat 48? Jawabannya tidak begitu kesannya. Walaupun terkesan awalnya begitu. Jadi bagaimana memahaminya? Kuncinya melihat arti kata ditentukan dan melihat konteksnya. Jadi ini kunci memahami Kisah Rasul 13 ayat 48. Baik, saya bahas. Kata ditentukan di situ beda dengan ditentukan di Efesus 1 ayat 4 dan 5 dan Roma 8 ayat 29 sampai 30. Itu kalau di Efesus dan di Roma itu adalah proorizo, ditentukan, ditakdirkan sejak semula. Nah, ditentukan di Kisah Rasul 13 ayat 48 ini bukan proorizo dalam bahasa Yunani, tetapi kata tasso. Tasso bisa berarti menertibkan ke stasiun atau menempatkan dalam urutan tertentu. To place in a certain order. Menempatkan dalam urutan tertentu. Bisa berarti to arrange, mengatur, menetapkan ke tempat atau menunjuk, to a point. Oke, next. Kalau kita baca, sebentar. Nah, kalau kita lihat konteksnya, tadi kan itu arti katanya, ya. Yang saya mau tekankan, tolong naikkan lagi Jo sebentar. Yang saya mau tekankan ditentukan di situ adalah menempatkan dalam urutan tertentu. Kenapa saya katakan ditentukan di situ dalam arti menempatkan dalam urutan tertentu? Karena kalau kita lihat konteksnya gini, next. Kisah 13 ayat 46. Tadi kan ayat 48. Ya, ayat 48. Sekarang kita lihat ayat 46-nya dulu, 2 ayat sebelumnya. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jadi saya kasih gambaran situasinya. Rasul Paulus sedang beritakan Injil, ada 2 kelompok, orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Nah, yang Yahudi kepada yang Yahudi, Rasul Paulus bilang begini, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya. Jadi ada orang-orang Yahudi di situ yang menolak pemberitaan Paulus dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jadi ada Yahudi yang mendengar Injil, mereka tolak. Lalu Rasul Paulus bilang, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Artinya bangsa-bangsa non-Yahudi. Yang juga ada di situ dan di tempat-tempat lain. Ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ya, itu artinya Allah memakai rasul-rasul untuk membawa berita keselamatan. Nah, baru muncul ayat 48. Next. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, Gentile, orang-orang yang non-Yahudi. Orang Yahudi itu sebenarnya disebut orang yang mengenal Allah Yahweh.
Tapi orang yang Gentile, yang tidak mengenal Allah, orang non-Yahudi disebut sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Jadi non-Yahudi di situ maksudnya. Mereka kemudian memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Jadi ada orang-orang di situ, Yahudi non-Yahudi, yang kemudian menjadi percaya dengan pemberitaan Rasul Paulus. Oke. Next. Jadi konteksnya jelas. Dalam pemberitaan Injil saat itu ada Yahudi dan non-Yahudi. Yang disebut jadi percaya berdasarkan ayat itu secara khusus adalah non-Yahudi. Walaupun saya percaya ada juga orang Yahudi yang percaya. Termasuk rasul-rasul kan orang Yahudi. Tetapi ada orang non-Yahudi yang tidak percaya. Itulah yang kemudian disebut dalam ayat 48. Dan setiap orang dan semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Artinya waktu orang non-Yahudi mendengar Rasul Paulus ngomong gini, hai orang Yahudi, kamu tidak percaya. Oke, saya kasih contoh lagi deh. Maju dua orang, Evi sama istri saya. Oke, maju lagi. Ini harus dicontoh ini. Ya, ditutup dulu gitu. Ayo maju lagi. Maju lagi, ayo di sini. Kasih masuk kamera. Oke, ini harus dijelaskan dengan sederhana banget nih. Ya, ini Yahudi, yang baju pink Yahudi lagi. Ini non-Yahudi. Yang baju biru ini non-Yahudi, yang baju pink Yahudi ya. Oke. Saya Rasul Paulus. Saya beritakan, ternyata yang non-Yahudi ini maki-maki saya. Oh, kamu tuh gini. Lalu saya bilang, berdasarkan ayat yang ke-46. Nah, saya ngomong sama yang non-Yahudi nih. Ya. Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tapi kamu menolaknya. Nah, ini non-Yahudi menolak pemberitaan firman Allah. Padahal harusnya firman Allah, Injil itu harus diberitakan kepada Yahudi dulu. Tapi dia, Yahudi yang mana tadi? Oh ini, yang Yahudi. Jadi Yahudi, kamu harusnya percaya, ya. Tetapi kamu menolaknya. Nah, itu karena Yahudi. Lalu akhirnya Rasul Paulus bilang, karena kamu menolak, maka Allah menentukan kami untuk memberitakan Injil bukan cuma kepada kamu yang Yahudi, tetapi kepada bangsa-bangsa lain juga, non-Yahudi. Gitu. Akhirnya orang-orang non-Yahudi secara khusus di situ, dia disebut dalam ayat 48, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, bergembira, angkat tangan. Yeay, gitu ya. Bergembira dia. Karena dia dengar ternyata Allah bukan hanya mengasihi orang Yahudi, tapi Allah juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Karena Injil bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk bangsa-bangsa lain juga. Karena orang-orang Yahudi menolak, mekanismenya dia menolak, lalu Injil sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, itu maksudnya. Akhirnya orang-orang non-Yahudi menjadi percaya. Nah, lalu Alkitab bilang, semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Nah, apa maksudnya ditentukan itu? Apakah sejak kekal memang Allah sudah bekerja di dalam hati mereka untuk menjadi percaya? Apakah seperti itu kata ditentukan di situ? Ternyata tidak. Karena kata ditentukan di situ bicara dalam menempatkan dalam urutan tertentu. Setelah orang non-Yahudi percaya, baru mereka bisa percaya dalam urutan tertentu. Oke, next. Thank you. Oke. Jadi, poinnya kata ditentukan di situ bicara soal urutan. Coba naik lagi Jo, mesti dikasih lihat yang definisi ditentukan tadi dalam bahasa Yunani. Naik beberapa slide, kata taso itu. Nah, jadi menentukan atau ditentukan di situ artinya menempatkan dalam urutan tertentu. Ditempatkan dalam urutan tertentu. Setelah Yahudi tidak percaya, baru orang-orang non-Yahudi menjadi percaya, dan waktu mereka jadi percaya disebut ditentukan atau ditempatkan dalam urutan tertentu untuk hidup yang kekal. Oke, next, kembali Jo ke poinnya tadi. Nah, jadi ditentukan situ bicara soal urutan. Awalnya orang Yahudi ada yang percaya dan tidak. Selanjutnya ada orang non-Yahudi yang percaya. Walaupun tentu ada juga non-Yahudi yang tidak percaya. Kalau kita mengingat amanat agung versi Kisah Rasul 1 ayat 8, ketika Tuhan Yesus kasih pesan sama murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, perhatikan itu urutan, Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya kamu memulai memberitakan Injil itu dari bangsa Yahudi dulu, dari Yerusalem dulu, baru sampai ke bangsa-bangsa lain. Saudara perhatikan ada pola, ada urutan pemberitaan Injil. Dan sepanjang Kisah Rasul itu jelas sekali, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Oke, next. Jadi melihat arti kata dan konteksnya jelas ditentukan oleh Allah, bukan berarti Allah buat mereka merespon percaya. Seperti pertanyaan saya di awal tadi. Apakah waktu orang mendengar Injil pasti percaya? Jawabannya tidak. Sebab memang orang bisa merespon percaya, bisa merespon tidak percaya. Jadi kalau memahami ditentukan Allah dalam arti bahwa Allah yang buat mereka bisa percaya, itu salah. Jadi karena Allah ditentukan Allah itu dalam arti, seperti saya kasih contoh 3 orang tadi, dalam arti Allah memberikan irresistible grace kepada si Evi yang baju pink tadi. Itu yang dimaksud ditentukan oleh Allah. Apakah seperti itu yang disebut dalam Kisah Rasul? Tidak. Tidak seperti itu. Karena ini bicara dalam urutan. Nah, mereka bisa memilih merespon percaya atau tidak. Dan ketika mereka merespon percaya, maka disebut ditentukan Allah. Dalam arti Allah menempatkan mereka dalam urutan orang-orang yang menerima kehidupan kekal. Sebelumnya orang Yahudi percaya, ada yang tidak percaya. Sekarang orang non-Yahudi, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Di situ disebutkan ditentukan oleh Allah. Gambar saya hilang ya. Ini maaf saudara-saudara, ada teknis sedikit. Tolong dikasih. Suara saya masih terdengar nggak? Slide-nya bisa tampil nggak? Tapi yang penting saudara bisa dengar suara saya dan lihat slide-nya ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi saudara-saudara, ketika Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul, coba tolong naikkan ke ayatnya Jo, Kisah 13 ayat 48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Jadi semua orang yang ditentukan di situ bukan berarti Allah memberikan irresistible grace. Bukan berarti Allah membuat mereka menjadi percaya. Karena sebenarnya semua orang yang dengar Injil itu tidak bisa merespon percaya. Bukan gitu. Oke, saya ulangi pelan-pelan ya. Kan tadi saya kasih contoh bahwa teologi yang salah itu mengatakan semua orang itu tidak bisa percaya. Nanti dikasih irresistible grace, anugerah yang dapat ditolak, baru menjadi percaya. Jadi kalau kita memahami semua orang yang ditentukan adalah orang-orang yang menerima anugerah yang tidak dapat ditolak, itu pemahaman yang salah. Tidak seperti itu yang Alkitab maksud. Ya. Yang Alkitab maksud adalah semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Maksudnya adalah, kembali ke slide tadi Jo. Maksudnya adalah Allah menempatkan mereka, ya itu. Allah menempatkan mereka dalam urutan orang-orang yang menerima kehidupan kekal dalam konteks Yahudi dulu menjadi percaya, tetapi kemudian ada yang menolak, lalu Injil sampai kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Itu maksudnya. Ya. Bukan karena Allah yang bekerja secara khusus di hati orang-orang non-Yahudi. Karena Injil masuk kepada orang Yahudi, tetapi mereka menolak. Artinya mereka bisa merespon menolak. Tetapi ada juga orang Yahudi yang bisa merespon percaya. Jadi manusia bisa merespon, itu poinnya. Next. Di Kisah 1 ayat 8 jelas ada urutan bangsa-bangsa yang mendengar pemberitaan Injil. Inilah kemudian yang disebut dalam Yohanes pasal 6 ditarik oleh Bapa dan diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus. Dalam hal ini kita melihat jelas sekali Bapa adalah subjek predestinasi. Oke, next, cepat saja. Menarik, dalam Yohanes 6 ayat 37 sampai 47, ya, kalau saudara baca, ada 2 kategori di situ. Ada yang ditarik oleh Bapa, ada yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus. Nah, ini kunci memahami, salah satu kunci memahami predestinasi. Bapa sebagai subjek pemilihan itu menarik orang-orang, juga memberikan orang-orang kepada Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Ditarik oleh Bapa. Ditarik oleh Bapa artinya mendapat kesempatan mendengarkan Injil. Nah,
Mereka ditarik itu artinya ada orang-orang yang memang mendapat kesempatan mendengar Injil. Apakah ada orang-orang yang dalam kategori ini tidak ditarik oleh Bapa karena mereka tidak dapat kesempatan dengar Injil? Ada. Apakah mereka otomatis binasa? Tidak. Dihakimi menurut perbuatan karena Tuhan Yesus telah menebus mereka. Tetapi bagi orang-orang yang ditarik oleh Bapa, itu artinya orang-orang yang dapat kesempatan dengar Injil. Kalau saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus saat ini dan mendengarkan pemberitaan saya mau kasih tahu Anda adalah orang-orang yang sedang ditarik oleh Bapa. Saudara mendapat kesempatan untuk mendengarkan Injil. Tetapi ditarik oleh Bapa dalam bahasa Yunani di situ kasusnya subjunktif. Artinya kemungkinan atau jika itu bisa terjadi ditarik oleh Bapa, itu bisa terjadi kalau kamu merespon. Bapa menarik kamu lewat pemberitaan Injil, tetapi kamu bisa percaya atau tidak, itu maksudnya. Karena kasusnya subjunktif. Itu berbeda dengan apa yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus. Jadi yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus itu artinya ditarik oleh Bapa, artinya dapat kesempatan dengar Injil, lalu merespon menjadi percaya. Itu yang disebut diberikan oleh Bapa. Kalau ditarik cuma dapat kesempatan dengar Injil, tapi kalau diberikan Bapa kepada Yesus, itu artinya dapat kesempatan dan menjadi percaya. Dan kata diberikan itu kasusnya indikatif. Next. Di Yohanes 6 ayat 44 kita baca berdasarkan gambaran besar yang saya berikan tadi. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Minggu lalu saya jelaskan ternyata ditarik oleh Bapa itu konteksnya adalah mendengarkan pengajaran dari Bapa. Bagaimana seseorang bisa mendengarkan pengajaran dari Bapa padahal Bapa tidak pernah dilihat oleh manusia? Melalui berita Injil, itu maksudnya. Nah, kata ditarik di situ yang saya jelaskan minggu lalu dalam bahasa Yunaninya helkuo. Kasusnya subjunktif, kemungkinan. Sederhananya harus ada respon manusia. Ditarik lewat berita Injil artinya menerima pengajaran dari Bapa. Itu persis seperti ayat-ayat yang dijelaskan di selanjutnya. Next. Nah, Yohanes 6 ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah, diajar oleh Bapa. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Perhatikan, mendengar dan menerima. Kalau mendengar tidak menerima, datang kepada Yesus enggak? Ya enggak bisa lah. Kalau cuma mendengar tapi tidak menerima, artinya enggak merespon. Dengan tidak merespon menerima, tapi merespon menolak. Jadi mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa baru bisa datang kepada Tuhan Yesus. Nah, yang datang inilah yang kemudian disebut diberikan Bapa kepada Yesus Kristus. Next. Nah, dari Yohanes 6 ayat 44 sampai 45 kita menemukan bahwa ayat-ayat ini tidak bicara tentang pemilihan siapa yang ditentukan selamat dan ditentukan binasa. Tetapi bicara tentang bagaimana mekanisme orang datang kepada Tuhan Yesus, yaitu lewat berita Injil. Next. Orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus, orang-orang bisa datang kepada Tuhan Yesus bila Allah Bapa menarik orang itu. Dalam kenyataannya, maksudnya bila Bapa memberikan mereka kesempatan untuk mendengarkan Injil, baru dia bisa datang kalau merespon percaya. Dalam kenyataannya dorongan atau tarikan Bapa atau tarikan Roh Kudus terjadi ketika berita Injil atau pengajaran dari Bapa diberitakan kepada orang-orang ini yang kita baca di ayat 45 tadi. Itu sebabnya di ayat 47 dikatakan begini, aku berkata kepadamu, bisa di next yuk, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Tuh, barang siapa percaya. Bagaimana bisa percaya? Kalau sudah dengar berita. Kalau yang nggak pernah dengar berita, ya nggak bisa percayalah. Oh, nggak ada beritanya. Tetapi bagaimana bisa percaya? Harus dengar berita. Tetapi yang dengar berita pun bisa tidak percaya. Tetapi yang percaya mempunyai kehidupan yang kekal. Sampai sini masuk akal saudara? Sangat logik saudara ya, sangat masuk akal. Nah, itu sebabnya saya bedakan tadi, ditarik oleh Bapa, mendapat kesempatan mendengar Injil dengan diberikan Bapa kepada Tuhan
Yesus. Nah, diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus itu gini ayatnya, bisa di next. Dalam ayat 37, Yohanes pasal 6, pasal yang sama. Semua yang diberikan Bapa, kata Tuhan Yesus, ya, diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Artinya semua yang diberikan Bapa, itu artinya semua yang dapat kesempatan dengar Injil dan percaya. Dan Tuhan Yesus menjamin kalau kamu percaya kepadaku tidak akan pernah kubuang. Sebab aku juru selamat yang menjaga kepercayaanmu kepadaku. Kira-kira Tuhan Yesus mau ngomong gitu. Kamu gak akan kubuang. Tetapi barang siapa yang datang menunjukkan adanya respon. Perhatikan ayatnya, saya baca pelan-pelan. Semua yang diberikan Bapa datang kepadaku, semua yang diberikan Bapa kepadaku. Yang diberikan Bapa itu semua yang dapat kesempatan dengar Injil dan percaya. Maka dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan barang siapa yang datang kepada Tuhan Yesus karena sudah percaya, karena sudah datang, ia tidak akan kubuang. Nah, tetapi kalimat barang siapa yang datang menunjukkan adanya respon. Barang siapa yang datang. Kalau nggak datang, ya nggak bisa dibilang dibuang juga. Karena apa? Karena nggak datang, nggak pernah datang. Tapi yang datang, Yesus jamin nggak akan dibuang. Gitu. Bisa paham kan saudara? Artinya ada respon di situ. Ada respon. Nah, maka kita bisa melihat hubungan predestinasi pemilihan Bapa sebagai subjek predestinasi dengan Injil. Oke, next. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, tuh perhatikan, melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Kalau cuma melihat, kan orang-orang zaman itu melihat anak, melihat Tuhan Yesus, tapi nggak percaya. Sudah lakukan mujizat tapi nggak percaya. Apakah dapat hidup kekal? Ya nggak dapat hidup kekal. Tapi kalau melihat dan percaya, artinya ada respon. Melihat dan percaya beroleh hidup kekal. Dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Jadi ditarik oleh Bapa, kasih kembali naik ke atas Jo, yang ditarik oleh Bapa dan itu. Nah ini ditarik oleh Bapa itu artinya dapat kesempatan dengar Injil. Karena kasusnya subjektif, itu artinya orang masih bisa merespon percaya atau tidak. Itu maksud. Jangan kemudian ditarik oleh Bapa itu dipahami Bapa memberikan irresistible grace kepada orang-orang itu. Jangan dipahami begitu. Bukan begitu, ya. Gak ada dasarnya itu di Alkitab tuh irresistible grace begitu. Irresistible grace begitu ada di Alkitab dalam arti Bapa memberikan Kristus untuk dunia. You mau tolak atau enggak, Bapa sudah berikan. Itu anugerah yang tidak dapat ditolak. Artinya kamu tolak pun Yesus sudah mati bagi dunia ini untuk keselamatan umat manusia. Bapa sudah berikan Yesus, itu nggak bisa kamu tolak. Kamu mau tolak bagaimana? Wong sudah terjadi dalam sejarah. Gak bisa kamu tolak. Itu irresistible grace yang benar. Yesus mati untuk semua manusia. Itu irresistible grace. Tapi irresistible grace, anugerah tidak dapat ditolak, jangan dipahami bahwa ketika seseorang menjadi percaya, itu karena Allah memberikan dorongan khusus di dalam hatinya untuk percaya. Lalu orang yang tidak percaya, Allah tidak pernah berikan dorongan. Loh, dasarnya apa? Itu Yohanes 6 ditarik oleh Bapa. Artinya Bapa memang memberikan dorongan khusus, memberikan irresistible grace kepada orang-orang yang bisa percaya. Gak begitu pemahamannya. Makanya kita mesti ngerti kasusnya di situ subjektif. Jadi ditarik oleh Bapa, konteksnya jelas menunjukkan adalah mendapat kesempatan mendengar pengajaran dari Bapa. Kalau seseorang mendengar pengajaran dari Bapa, nggak cukup mendengar, tapi dia harus menerimanya. Artinya percaya kepada pengajaran Bapa. Seseorang bisa menolak pengajaran dari Bapa. Dan itu sudah terbukti dalam sejarah. Jangan lalu bilang, oh yang menerima itu karena Bapa berikan irresistible grace. Yang menolak karena Bapa tidak pernah berikan irresistible grace. Enggak begitu. Alkitab enggak ajarin gitu. Jadi ada yang ditarik Bapa, dapat kesempatan dengar Injil. Ada yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus. Yang diberikan inilah yang kemudian Tuhan Yesus maksudkan sebagai yang ditarik atau dapat kesempatan dengar Injil, lalu jadi percaya. Jadi semua yang diberikan Bapa kepadaku tidak akan kubuang. Karena kamu sudah percaya, ya kujamin keselamatanmu. Itu maksudnya. Aku tidak akan pernah buang kamu.
Kalau kamu datang kepadaku, tidak pernah kubuang kamu. Itu maksudnya. Dari pihak Tuhan, keselamatannya itu pasti. Aku nggak akan pernah buang kamu. Itu maksudnya. Coba kasih tunjuk ayatnya lagi, Jo. Next. Ini. Nah, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Yang diberikan tuh yang dapat kesempatan dengar Injil dan percaya. Nah, kalau sudah datang, barang siapa datang, itu menunjukkan adanya respon manusia untuk datang kepada Tuhan Yesus, dan itu dibahasakan dalam arti diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus bilang, kamu gak akan kubuang loh. Jadi kalau kamu datang, you gak akan kubuang. Itu kan jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus. Tapi apakah itu berarti seseorang tidak merespon kepada Tuhan Yesus? Merespon. Barang siapa datang kepadaku. Apakah mereka bisa datang karena Bapa memberikan irresistible grace secara khusus kepada mereka? Tidak. Loh, ditarik oleh Bapa artinya apa? Ditarik oleh Bapa bukan irresistible grace. Bukan anugerah yang tidak dapat ditolak kepada orang-orang tertentu. Ditarik oleh Bapa adalah orang-orang itu mendapat kesempatan mendengar Injil. Kalau saudara tanya, adakah orang yang tidak ditarik oleh Bapa? Ada orang-orang yang mati tanpa pernah dengar Injil. Mereka pasti binasa. Jawaban saya tidak. Sebab Tuhan Yesus mati untuk mereka, dan kematian Tuhan Yesus untuk mereka melegalkan penghakiman menurut perbuatan. Mereka akan dihakimi menurut Taurat yang tertulis dalam hati nurani mereka. Itu saya sudah bahas minggu lalu. Luar biasa kebenaran ini, saudara. Saya harap ini semua mengurai benang kusut pemahaman kita tentang keselamatan, predestinasi, dan pemberitaan Injil. Next. Jadi poinnya, ditarik oleh Bapa maupun diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus, sama-sama menunjukkan manusia bisa merespon. Bisa merespon. Manusia sudah berdosa. Amin. Alkitab katakan semua manusia berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi apakah berarti tidak bisa merespon percaya? Bisa. Bagaimana bisa merespon percaya? Syaratnya ditarik Bapa dulu. Apa maksudnya ditarik Bapa? Mendapat kesempatan dengar Injil. Makanya di Roma pasal 10, bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang beritakan Injil? Bagaimana orang bisa beritakan Injil kalau tidak ada yang mengutus pemberita Injil? Nah, saya tambahkan, bagaimana bisa ada pengutusan pemberitaan Injil kalau tidak ada yang danai? Nah, itu tidak seperti itu. Itu bercanda doang. Oke. Jadi saya mau closing dengan ayat-ayat ini, saudara. Ibrani 2 ayat 1 sampai 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Amin. Harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaat mendapat balasan yang setimpal. Tuh lihat, respon kan. Ayat 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Saudara lihat di sini bahwa respon manusia terhadap Kristus, terhadap keselamatan yang diberikan oleh Bapa melalui Kristus, respon manusia terhadap itu sangat menentukan nasib akhirnya. Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Itu sebabnya Alkitab penuh dengan ayat yang mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menambah pemahaman kita akan Alkitab, akan firman Tuhan, akan keselamatan, akan predestinasi dan pemberitaan Injil, yang membuat kita mengerti bahwa respon kita terhadap keselamatan yang Bapa berikan sangat menentukan nasib akhir kita. Mari kita berdoa.